Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara kinerja CPU dan memori dalam laptop saya. Nah, ini dia tampilannya. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung jumlah instruksi CPU dalam 1 detik dan seperti apa desain hierarki memori dalam sistem komputer. Ya, ini dia simulasi kinerja CPU. Di sini saya menggunakan prosesor Intel Core TM i5-5300U, CPU at 230 GHz. Nah, jumlah inti kecepatan maksimal di laptop saya ini 0,78 GHz. Cache level 1-nya 128 KB, cache level 2 512 KB. Sebelum ke langkah berikutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang CPU. CPU ini biasanya disebut juga dengan mikroprosesor atau prosesor. CPU adalah komponen atau perangkat yang memiliki tugas untuk menerima instruksi, memproses data, dan menghasilkan output. Nah, setelah memasukkan data ke komputer lewat perangkat input seperti keyboard, data tersebut bakal diolah terlebih dahulu di perangkat CPU sebelum disajikan ke pengguna melalui perangkat output. Setiap tindakan dari komputer ini merupakan kesimpulan dari hitungan instruksi dalam bahasa biner 1 dan 0. Bagian komputer yang dapat memahami bahasa biner itu adalah CPU ini. Di penjelasan selanjutnya saya akan menghitung instruksi dari CPU ini, yaitu 1 instruksi dalam 80%. Ya, ini adalah hasil saya dalam menghitung instruksi beban kerja. Nah, rumus yang kita pakai ini tidak terlalu sulit. Kita hanya memasukkan nilai-nilai atau angka-angka yang ada di dalam rumus. Kita substitusikan saja. Di dalam laptop saya ini kecepatan maksimalnya 0,78 GHz. Jadi terus kita kalikan dengan 1 instruksi, terus dikali lagi dengan 80%. 80%-nya kita rubah menjadi 0,8 biar mudah dikalikan. Terus ini hasilnya 1,404 miliar instruksi per detik. Jadi ini laptop saya setiap detiknya itu 1,404 miliar instruksi per detik. Inilah yang dapat saya jelaskan dalam kinerja CPU dan memori, serta menghitung instruksi dan beban kerja. Semoga teman-teman mengerti. Dan semoga teman-teman bisa memahami apa itu CPU yang saya jelaskan di baris sebelumnya. Dan setelah ini saya akan menjelaskan lagi tentang hierarki memori. Semoga teman-teman tidak bosan dan tetap menonton videonya. Nah, hierarki memori ini berbentuk piramida. Kita akan membahas hierarki memori ini dalam sistem komputer. Hierarki memori ini terdiri dari beberapa penyimpanan dengan kapasitas yang berbeda-beda. Tujuan hierarki memori untuk mengoptimalkan kinerja komputer dengan menggunakan memori yang lebih cepat untuk data yang lebih sering diakses. Nah, mungkin memori ini banyak peran ya di dalam komputer kita. Tapi memori yang lebih besar untuk menyimpan data yang jarang diakses. Jadi dia ini punya kemampuan yang berbeda.
Sebelum saya lebih dalam lagi, saya akan menjelaskan lebih detail apa itu hierarki memori. Hierarki memori adalah urutan prioritas dalam menggunakan sumber memori komputer. Nah, hierarki memori ini terdiri dari beberapa lapisan, mulai dari memori yang paling cepat dan mahal hingga memori yang lebih lambat atau murah. Lapisan-lapisan ini meliputi tembolok, memori akses acak, dan memori massal seperti hard disk drive (HDD) atau solid state drive jadi SSD. Data yang sering digunakan atau diakses disimpan pada lapisan memori yang lebih cepat dan lebih mahal seperti cache atau RAM, sehingga memastikan kinerja yang lebih cepat. Data yang jarang digunakan disimpan pada lapisan memori yang lambat atau murah seperti hard disk atau drive. Pada hierarki memori ini, memori yang lebih kecil, lebih mahal, dan lebih cepat diletakkan pada urutan teratas. Nah, di PPT yang saya buat itu ada di atas sekali, yaitu register profesor. Nah, di urutan kedua ini ada level 1 dan level 2. Tembolok profesor ini memiliki ukuran paling kecil di antara semua tembolok. Ukurannya hanya sekitar puluhan kilobyte saja dengan tingkat kecepatan yang tertinggi di antara tembolok lainnya. Pada level 2, tembolok proses memiliki ukuran yang lebih besar dibanding dengan level 1. Dan yang ketiga adalah main memory. Memori utama memiliki akses yang lebih jauh lambat dibandingkan dengan tembolok dengan waktu akses hingga beberapa ratus siklus unit pemroses sentral. Namun ukurannya mencapai satuan gigabyte. Waktu akses pun kadang-kadang tidak beragam atau seragam, khususnya dalam kasus mesin-mesin non-uniform memory access. Sementara itu, penyimpanan magnetis merupakan memori yang digunakan dalam memori utama untuk membantu kerja penyimpanan magnetis. Itulah yang dapat saya jelaskan dalam hierarki memori ini. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan ini, dan maaf jika banyak kekurangan atau salah kata. Nah, semoga kita bisa mempelajari apa itu dasar-dasar dalam komputer. Dengan itu saya akhiri penjelasan saya atau presentasi saya dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.